Kita buka dalil akli. Saya nanya ke kaum bapak, bapak, ada lemparan, ada suara. Lemparan jaraknya 5 meter. Saya tanya ke bapak-bapak, cepat mana ke ujung sana yang paling sampai duluan, lemparan apa suara? Saya lemparkan nih batu jarak 5 meter ke tembok depan, dan saya teriak begitu saya lempar, oh! Kira-kira yang paling pertama nyampe suara ke tembok sana, suara apa lemparan? Suara apa lemparan? Suara. Betul suara? Saya timbul lagi pertanyaan yang kedua. Ada suara, ada lemparan, ada cahaya. Kira-kira batu, suara, cahaya atau sinar laser jarak 5 meter, mana yang paling nyampe duluan? Sinar apa suara? Sinar apa lentaran? Batu apa suara? Batu atau sinar? Sinar. Kenapa? Karena cahaya mempunyai kecepatan yang sangat luar biasa. Bisa paham? Satu lagi contoh. Kira-kira menurut akal kita mungkin enggak lalat bisa bolak-balik ke Surabaya dalam tempuh 2 jam. Bisa percaya apa tidak? Bisa terjadi apa tidak? Tidak. Tapi kira-kira kalau lalat saya bawa dengan pesawat naik ke saya, maka bolak-balik ke Surabaya 2 jam, percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Paham Bu? Paham ya? Bu, saya nanya, ada telur, ada ayam. Saya nanya ke ibu, telur dulu, ayam duluan? Ke ibu, ibu seneng telur, seneng ayam. Ayam dulu apa telur dulu? Ayam. Ini sepakat nih, kita sampai jam 4 telur dulu, ayam dulu? Ayam. Saya nanya ke ibu, ayam asalnya dari apa? Telur dari apa? Lu nggak jelas. Mungkin ini yang disebut zaman sekarang itu orang yang banyak utang, jadi galau. Tidak tahu peristiwa Isra Mi'raj, tahu-taunya kalau orang kaya kita ikut pusing. Disebutnya SMS. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Mau nggak kayak gitu? Naudzubillahimin. Orang ngeredit motor, kita ikut ngeredit motor. Wah, saya juga bisa. Orang beri mobil, dia juga ngeredit mobil. Orang lain makes, kita mau ngeredit. Wah, mentang-mentang beli mobil mewah, enak mobil saya. Oh, sekarang ada tanggul juga nggak kerasa geleser, nggak kerasa kena tanggul. Iya, kena tanggul nggak kerasa, tapi tanggal kerasa. Saya nanya sekali lagi, cepat cahaya apa cepat batu? Cahaya apa batu? Itu tanya pertama. Yang kedua, kenapa Rasul bisa cepat? Karena ada yang bawa. Kenapa lalat bisa cepat? Karena ada yang bawa. Kebayang saya dari Tasik jalan kaki, jam harus tanggal berapa saya sampai di sini. Saya berangkat dari sana, dari Bandung jam 7:30 ke sini sudah 10:30. Luar biasa cepatnya. Kenapa? Karena saya naik mobil. Masih kurang percaya? Di Sunter ada audio BMB jadi pesawat. Ada audio BMB jadi pesawat terbang. Benar. Mang Momong berangkat ke Mekah pakai pesawat terbang, jualan BMB itu audio tuh. Aduh, sengaja saya melempar-lemparin biar agak sedih. Aduh,
Saya tiap bulan buat jemaah aneh-aneh orang itu ya, Masya Allah. Ada yang sampai ke Mekah jajan kerjaannya. Oh berarti di Galurnya suka jajan terus. Ada yang mau ke masjid molor terus, molor terus. Awas, kita sampaikan. Kita simpulkan satu. Pantas cahaya karena cepat. Lebih cepat daripada lemparan batu. Kenapa? Karena cahaya mempunyai kecepatan yang sangat luar biasa, seperti kedipan mata. Yang kedua, pantas Rasul sehingga cepat. Aqsa, langit Sidratul Muntaha, karena ada yang membawa. Kebayang jika Rasul berangkat sendirian tanpa ada yang bawa. Yang kedua, siapa yang bawanya Rasulullah? Yang pertama adalah Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga adalah Buraq. Maka komponen Isra Mi'raj adalah Jibril, Mikail, Buraq. Siapa Jibril? Adalah malaikat. Siapa Buraq dan siapa adalah Mikail? Mari kita buka bersama-sama. Kita buka dalil akli sekaligus dalil nakli. Ayah, aku duit ini. Ibu tahu, bapak tahu malaikat nggak? Tahu malaikat nggak? Tidak tahu. Tahu. Tapi malaikat yang jelas diciptakan dari apa? Tahu. Dari cahaya. Dari apa? Cahaya. Kita diciptakan dari apa? Manusia diciptakan dari apa? Jin diciptakan dari apa? Bara, api. Manusia diciptakan dari tanah. Malaikat diciptakan dari cahaya. Saya tanya tadi, cepat mana cahaya dengan batu? Kita simpulkan pantas Kanjeng Rasul cepat karena cahaya. Bisa paham? Innahu huwa. Penafsiran yang pertama, maaf jika ada ustaz di sini, mari kita buka bersama-sama dengan kitab. Innahu, dia adalah Rasul. Tafsir pertama, huwa Rasul as-sami'u, yang amat melihat, mendengar, al-basiru, dan amat melihat. Versinya, ketika Rasul Mi'raj diperlihatkan kepada sesuatu dan diberi pendengaran kepada sesuatu, itulah yang disebut Mi'raj dan Isra-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperlihatkan kepada neraka, diperlihatkan kepada jurangnya neraka, diperlihatkan kepada surga, diperlihatkan kepada orang yang sedang disiksa dalam neraka. Di dalam neraka ada orang yang mikul besi yang sangat besar sekali, sampai dari pori-porinya keluar darah berceceran. Akan tetapi mereka bukan malah dilepas itu pikulannya, malah ditambah lagi, sambil dipecut oleh api yang nyala-nyala. Kata Rasulullah, ya Jibril, itu gambaran apa gerangan seperti itu? Wahai Muhammad, itu adalah gambaran umatmu kelak di akhir zaman. Orang yang jelas-jelas tidak mampu memimpin, tapi dia merasa bertanggung jawab, terus bertanggung jawab, yang akhirnya pimpinannya bukan menjadi pemimpin, jadi pimpinannya menjadi pemimpin bohong lagi, jadi akhirnya si raja bohong. Di kita ada pimpinan raja bohong tidak? Ada enggak? Fasilitas kerja kami kalau jadi kerja buat masyarakat, tidak kerja pun saya kasih kartu manjur tolak nganggur. Ada tidak? Nanti kalau saya jadi mobil SMK saya jual dengan laku. Itu di sana masih banyak berapa ribu SMK dari zaman nono sampai zaman nenek belum laku-laku. Pantas Rasul karena cepat, karena Jibril. Kenapa bisa cepat? Karena Jibril. Kenapa Jibril? Karena cahaya. Subhanallah. Yang kedua, innahu, sesungguhnya Allah, huwa, dialah Allah, as-sami'u, yang maha mendengar, al-basiru, yang maha melihat. Kalau domirnya kepada Allah berarti maha, jika domirnya kepada Muhammad berarti amat mendengar. Allah memberikan mukasafah kepada Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga bisa melihat apa yang terjadi antara surga dan neraka. Alladzi barakna haulah,
Aqsa belum jadi masjid tapi menjadi berkah. Kenapa demikian? Barang siapa yang mencintai agama Allah, pasti Allah akan berikan berkah di mana-mana. Jangankan di tempat ini, di sekelilingnya Allah akan berikan berkah. Nih, kalau Anda belum tahu hadisnya, apa yang dibaca oleh Ustadz tiap bulan, ini adalah salah satu benteng yang sangat kokoh. Ibu bapak burdah itu, kami suka baca burdah, Irfan suka baca burdah, kami suka baca hijib, santri-santri kami suka baca hijib. Kenapa itu? Karena itu adalah doa para aulia. Baca hijib Nawawi 30 balikan lebih hebat burdah 1 kali, menjaga manusia daripada perbuatan dosa-dosa yang sangat besar. Jadi mudah-mudahan yang sering baca burdah Allah jaga daripada perbuatan itu, amin. Allah lapangkan usahanya, Allah berkahi kehidupannya, Allah solehkan keturunannya, Allah kuatkan perjalanan kehidupannya, Allah kuatkan rumah tangganya, Allah istiqomah kehidupannya. Pasti kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala menggeleger dari mulut kita dengan kalimat la ilaha illallah. Dan barang siapa yang tidak cinta kepada burdah, berarti seperti tadi, apa bedanya ikan sudah bosan hidup di kolam. 2, lanjut. Dalil naklinya apa? Al-Quran. Ada apa dengan Al-Quran? Percaya atau tidak percaya karena sudah terjadi. Dalil aklinya, siapa yang membawa? Jibril. Siapa Jibril? Malaikat. Ada apa dengan malaikat? Malaikat adalah diciptakan dengan cahaya. Pantas Jibril sehingga cepat, pantas Muhammad sehingga cepat, pantas Miraj Muhammad sehingga cepat, karena Jibril diciptakan dari cahaya. Yang kedua adalah buruk, yang menemani Rasulullah adalah buruk. Ada apa dengan buruk? Mari kita buka tafsir mufradah. Buruk itu arti daripada barkun. Barkun itu adalah albarku, dan albarku adalah kilat. Ada apa dengan kilat? Kilat adalah cahaya. Berarti komponen Rasulullah antara Jibril dengan barkun, cahaya di atas, cahaya. Pantas Rasul sehingga cepat karena Jibril, pantas Rasul sehingga cepat karena buruk. Buruk adalah cahaya, Jibril adalah cahaya. Yang hebat bukan Jibril, yang hebat bukan Rasul, yang hebat bukan buruk, yang hebat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah yang mempunyai cahaya langit dan cahaya bumi. 3, Rasul sekarang sudah tiada. Ada yang suka buka baca hadis di sini? Ada yang suka baca hadis? Ya, kalau tidak saya sampaikan. Ketika Anda bacakan sholawat, Rasul telah wafat 14 abad yang silam, maka Rasul secara jasmani bangun. Karena Rasul hakikatnya tidak mati, akan tetapi Rasul hanya wafat di dunia saja, menyatakan bahwa manusia adalah pasti semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita buka baca sholawat, maka Rasul hadir. Ketika kita berdoa, maka doanya akan didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, perjalanan ini akan saya lalui dengan paman saya. Saya berangkat 44 orang. Berangkat dari sana Rabu sore jam 5. Saya karena ngambil jamaah takhir, berangkat dari pesantren saya jam 5. Saya lalui jalan. Saya jamaah takhir nanti di sekitar rest area. Insya Allah saya 44 orang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah melalui PT kami sendiri, yaitu take off dengan penerbangan Saudi Airlines, langsung direct Madinah. Saya 2 minggu di sana. Saya akan bersama Rasulullah SAW selama 4 hari lebih setengah hari. 4/5-nya kami ke Mekah. Saking susahnya sekarang di Mekah, Bapak Ibu, di Madinah,
kita pengen bertemu dengan makam Rasulullah, pengen berjumpa dengan Rasul, sehingga kami harus aplikasi khusus, aplikasi dari aplikasi nusuk. Semuanya jamaah sudah dibuka aplikasinya. Nanti kami ketika daftar ke Masjidil Nabawi di Raudhah, Raudhah itu adalah pelataran yang cuman 12 meter persegi, maka di situ makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita melambaikan salam dengan kalimat Assalamualaikum. Jika kita pengen ke Raudhah, kami dalam 5 hari hanya bisa 1 kali, itu pun kalau punya aplikasinya. Kalau tidak bisa, kalau tidak punya, tidak bisa kamu masuk. Soya. Diusir ku askar. Gambaran dunia Bapak Ibu, kita pengen ketemu Rasul, susahnya minta ampun. Apalagi jika kita pengen masuk surga. Lalu kami akan berangkat ke Mekah, 8-7 hari di Mekah. Maka kami akan pergi ke Taif, di mana Kang Rasul Salam dulu pernah hijrah ke Taif. Kami akan berdoa di masjidnya Ibnu Abbas beserta anak didik kami, beserta paman saya. Dan kami di Madinah akan coba ngambil air wudhu dan air untuk mandi, di mana dulu Rasulullah SAW sebelum wafat pernah berpesan ke Sayyidatuna Fatimah, ya Fatimah, jika aku wafat maka mandikan aku airnya dari sumur Ghos. Sumur Ghos dulu pernah dipakai mandi Rasulullah SAW, dimandikan ketika wafat. Maka sekarang sudah 3 bulan dibuka sumur itu, maka sekarang dialirkan, diangkat pakai turun, maka orang boleh wudhu, boleh mandi di situ. Kami akan meminta berkahnya ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, dan pasti itu sangat berkahnya luar biasa. Saudaraku sekalian, lalu ada apa dengan umroh? Umroh bagi semuanya adalah wajib. Bagi yang mampu adalah wajib. Apapun ceritanya, mau uang sendiri atau dikasih orang, atau tiba-tiba ada angin gede, tiba-tiba kita langsung terlempar jatuh di Makkah, bisa itu langsung tawaf. Apapun ceritanya, mau Haji Kosasi, mau Haji Mansur. Tahu Haji Kosasi? Ongkosnya dikasih. Mau Haji Mansur, halamannya kegusur, dibikin jalan tol, terserah itu. Yang jelas kita punya utang ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita sudah mampu untuk berangkat ke tanah suci Mekah, sementara Anda masih tetap diam, alasannya nantilah tarsok. Berapa tahun Anda kaya, maka Anda mendepositokan dosa selama itu.